Video kali ini akan membahas saham yang mau IPO setelah sebelumnya saya sudah membahas HIL. Kali ini saya akan membahas FUTR atau PT Linim Imaji Kreasi Ekosistem. Dari nama pun saya tidak akan mengada-ngada bahwa saya baru tahu saat melihat list saham-saham yang mau IPO dan saya ulik. Ternyata ini salah satu perusahaan yang bisa dikatakan yang bergerak di kondisi sekarang inilah. Ini termasuk perusahaan yang baru berdiri dan dia akan IPO di bulan ini di Februari. Seperti apa, apakah menarik? Ada satu yang menurut saya ya ini janggal, kalau ada menurut teman-teman wajar aja, monggo dikoreksi aja apa itu dan apakah bisa make it money dari saham FUTR. Simak ulasannya di video ini sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa buat subscribe channel Belajar Investasi Saham. Oke, ini sekilas dari FUTR. Sektornya di consumer cyclical, subsektornya advertising. Bidang usahanya kalau di sini dijelaskan bergerak dalam bidang periklanan, aktivitas desain khusus film, video, program TV, animasi, dan komik. Sangat spesifik ya hubungannya dengan advertising. Oke, jadi ada hubungannya dengan pihak luar, klien-kliennya. Terus perusahaan memiliki berbagai mitra strategis, penyedia infrastruktur konektivitas, data center, content driver network, serta perusahaan keamanan cyber untuk memastikan kenyamanan para pengguna jasa layanan. Ini ikutnya jasa ya. Ini jasa. Oke, bergerak di alamatnya di Fatmawati, Jaksel. Terus ini alamat perusahaan, websitenya, alamat website. Dia akan IPO yang dikeluarkan adalah 20% dan menggunakan kode broker IO atau Indo Capital Sekuritas. Oke, ini prospektus lengkapnya. Dia masa penawaran ini sampai tanggal 1 sampai 7. Ini saya tag di tanggal 3. Nah, ini masih proses masa penawaran. Masa penawaran awal mereka di harga 100 sampai 120 dengan modal nominal tuh 10 per lembar. Jadi dijual 10 kali lipat. Dananya atau IPO amount-nya sebesar 100 yang akan diperoleh perusahaan adalah 153 M. Oke. Lalu mereka ada warannya. Total duit waran yang akan didapat adalah 138 M dengan harga pelaksana di 135 per lembar untuk warannya sendiri. Warannya ini komposisinya setiap 5 saham memperoleh 4 saham dan ini akan terbit juga barengan saat IPO. Dan ya, ini dijelaskan tanggal pencatatan saham dan waran 24 Februari 2023. Jadi barengan. Jadi kalau kita punya sahamnya, kita pasti dapat warannya. Apakah ini menarik? Waran ini bisa dikatakan sebagai pemanis. Waran ini bisa dikatakan sebagai kupon. Logika simpelnya adalah waran menurut saya kalau harganya 135, harga pelaksanaannya menarik untuk ditebus apa tidak ya tergantung sahamnya ya bagus apa enggak. Terus Indo Capital penjaminnya cuma satu doang, full komitmen, sanggupan penuh. Jadi kalau nggak laku ya Indo Capital sudah pasti membeli semua saham yang beredar, nantinya itu 20%. Tuh, oke, kalau saya hitung-hitung total dananya mereka yang akan didapatkan itu sebesar ini. Nah, ini kalau harga IPO 100 mereka dapat 127, kalau 120 ya dapat 153. Tuh, warannya 135, dapatnya 138. Dengan asumsi ini, estimasi pendapatannya di range 265 miliar sampai 290 dan ini termasuk besar dengan IPO kode broker IO. Ya, IO, kode brokernya IO dengan kode broker IO. Kode broker IO.
Nah, kalau berdasarkan track recordnya di mana IO ini sebelumnya ini list Excelnya sejak 2022 tahun kemarin dia ada IPO yang IO sendiri itu ada AMMS, IPO maunya di 24M, ada warannya 1:1, lalu setelah listing dia naik 5% doang, karya -7, IPO bondnya 40,6, warannya 1,1. Di 2021 ada juga itu laba, IPO omonnya di 25, warannya 1,1. Lalu ada Lucy, ini papan akselerasi ya, naik 10% langsung. Yang laba juga naik arah langsung. Yang Lucy ini IPO omonnya cuma 33M, waran 1:1. Lalu ada lagi satu lagi kalau nggak salah ya, IO sendirian lagi ada nggak? Oh, nggak ada. Di 2020 karena ini ada 2020 Roni dia arah tapi IPO-nya 25M, hanya 25 ya, dia tidak ada warannya. Plan naik 10% nih, juga akselerasi 30F 1,1. Lalu Wifi ini 25%, IPO-nya termasuk besar 82,98 dan waran 1,1. Nah, kalau yang baru ini, ini yang baru kondisinya itu sih FTUR ini IPO-nya sendiri itu sudah gede banget 127X. Dibandingkan yang lainnya, yang terbesar itu ada si Wifi. Nah, ini FTUR termasuk besar 127 miliar sendiri dan nominalnya ya 100 per lembar, murah lah termasuk lah. Jadi ini dari segi harga dan dari segi IPO harusnya ini termasuk besar. Dan menurut saya tidak akan langsung dibanting ARB. Mungkin akan dibikin naik dulu 1-2 hari. Itu ya. Karena melihat dari nama perusahaan dan juga brokernya juga tidaklah familiar bagi teman-teman, bagi retail terutama. Itu yang membuat kemungkinan dari sahamnya akan dibuat naik dulu sih 1-2 hari. Bagaimana dengan warannya? Sama, kalau induknya naik, warannya akan ikut naik. Gitu, itu kesimpulannya kalau dari si FTUR ini. Nah, ini tampilan websitenya. Ini websitenya dari FTUR, dimana dia punya nama brand atau grup atau perusahaannya punya nama itu adalah Lini Kini, dimana berdiri 2014 sampai saat ini. Creative host, dia melebarkan sayap sebagai creative host. Itu sih. Dia ada TikTok, ada YouTube, Facebook page, Twitter, website ini bisa dicek. Dan ini katalog dari perusahaannya, dimana dia ini beberapa klien-kliennya. Nah, ini klien-kliennya. Ini klien-klien pengiklanan mereka, ada IDX juga. Jadi ini memang bisa dikatakan meskipun perusahaan baru 2014, menurut saya baru lah ya, ini mereka berhasil mengajak kerjasama brand-brand besar sih. Dan ini yang membuat menarik sekali adalah ini bukti perusahaan masa kini, dimana small team tetapi dari segi value, dari segi income besar. Kalau melihat timnya hanya sekian, 30 kurang 1 ya 29, dengan brand-brand yang ada di sini ini sangatlah luar biasa ya. Sangatlah luar biasa. Kalau kita cek di prospektus pun ini terlihat ya, jumlah karyawannya ada berapa. Di sini terlihat jelas jumlah karyawannya itu ada, bentar. Karyawan. Ini saya set dulu. Nah, ini jumlah karyawannya saat ini Agustus 2022 itu di 31. Akhir tahun di Desember itu hanya 9. Dan ini berdasarkan jabatan 9 itu bisa dikatakan ini yang orang-orang lamanya lah. Lalu dan di akhir tahun ini sebagai manajer. Sekarang juga manajer juga. Nah, ini. Dan mayoritas itu anak-anak muda ya, dari 31
18 sampai 30 tahun usia segitu itu kok ada 25. Berarti bisa dikatakan 25 per 31. 80% berusia anak-anak muda yang gen milenial lah, 18 sampai 30. Itu yang jadi hal menarik anak-anak muda bisnis digital jadi akan aware ya. Ini personal memiliki tim handal yang berpengalaman di bidang teknologi digital sebanyak 9 orang. Nah ini orang-orang tersebut, dan ini mayoritas dia bawah 30 tahun nih, hanya satu yang di atas nih, Hani Punadi. Tuh, itu sih itu. Nah yang membuat saya bisa dikatakan aneh atau janggal itu perihal kebutuhan dana saat IPO, rencana penggunaan dana penawaran umum. Jadi ini sekitar 7% digunakan untuk pembelian perlengkapan teknologi menunjang aktivitas kegiatan ekosistem dan kreatif. Pembelian perlengkapan teknologi tersebut diantaranya berupa 500 unit laptop, 200 server, dan 600 monitor. Yang jadi pertanyaan saya adalah karyawannya, timnya itu hanya 31. Apa yang dia beli segini banyaknya? Apakah mereka mau menambah karyawan? Jadi kalau hal tersebut terjadi, mereka menambah karyawan, menambah tim, apa nanti mereka sistemnya freelance atau bagaimana, saya tidak tahu. Pasti kosnya akan bertambah ya, dan menurut saya ini sebuah hal yang aneh atau janggal ya, yaitu nominalnya terlalu banyak ya, 500 unit laptop, 200 unit server, dan 600 unit monitor. Tuh, di mana perusahaan telah menunjuk PT Laksana Bumi sebagai perusahaan pengadaan barang tersebut. Laksana Bumi ini juga perusahaan penyedia kayak gini-ginilah ya, IT. Ini juga si WiFi itu dia pernah melakukan pembelian juga kepada PT Laksana. Jadi bisa dikatakan masih selaras lah ya. Nah ini saya cek dulu WiFi, ini laporan keuangannya dari si WiFi. Wait bentar, tentang PT Laksana nih, tentang PT Laksana. Nah ini pernah dia melakukan transaksi lah ya, bukan pembelian bahkan. Aduh, dia pernah melakukan transaksi ini di Zoom. Nah ini pembuatan media iklan, pengadaan perjanjian pembuatan media iklan si PT Laksana Bumi Berseri. LBB sebagai pihak kedua akan menyediakan desain, cetak, produksi, serta pemasangan materi iklan kepada perusahaan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan diisyaratkan perusahaan. Perusahaan akan membayar jasa pengerjaan materi iklan total 13 miliar. Ini yang dilakukan oleh solusi sinergi digital. Kalau hal itu juga terjadi di perusahaan ini, jadi saya bisa mengatakan dari IPO-nya si FTUR, IPO-nya WiFi, ini pihak yang diuntungkan adalah PT Laksana Bumi Berseri. Apakah ini masih berkesinambungan ketiga ini, saya tidak tahu. Tapi di sini dijelaskan jelas bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi antara perseroan yang berarti FTUR dengan PT Laksana Bumi Berseri. Itu sih. Lalu 93% digunakan untuk modal kerja. Dah itu. Terus perusahaan ini juga belum melakukan membagikan dividen ya nantinya ya. Di sini tidak dijelaskan data tidak dijelaskan mereka akan membagikan dividen berapa setelah IPO. Tidak ada pendapatan bersihnya mereka itu di angka di 2022 ya, Agustus itu di angka juta miliar 19 M. Untuk ukuran 31 karyawan mendapatkan nominal pendapatan bersih atau omset 19 M, ini sangatlah luar biasa besar, luar biasa efisiennya mereka.
Dan ini memang harusnya sesuai dengan bentuk perusahaan jasa memang seperti itu. Kalau teman-teman pengen dapat cuan gede ya dari perusahaan jasa sih. Jadi itu, lalu warnanya, nah ini kebijakan dividen ya. Kebijakan dividen sebanyak-banyaknya 20% ada nih ternyata, sorry saya kurang teliti ya. Mulai tahun buku berakhir 31 Desember 2022 dan seterusnya mempunyai rencana untuk melakukan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 20%. Oke, kita asumsikan pendapatan bersihnya 19.792. Saya copy dulu 19.792. Bentar. Saya copy di sini. Oke. Saya kecilkan dulu pendapatan ada di 19.792.318.182. Ini pendapatan dalam 8 bulan. Jadi pendapatan per bulannya adalah ini dibagi 8. Bagi 8. Ini adalah pendapatan per bulan. Oke, ini kasih ini. Nah, pendapatan per bulannya adalah 2,4 M. 2,4 M di 2022. Kita kalikan saja dengan 12 bulan kali 12. Jadi kemungkinan mereka harusnya mendapatkan pendapatan 29 M dalam 1 tahun di 2022. Tuh, kalau hal itu terjadi, kita bagikan dengan total lembarnya. Oke, berarti mana total lembarnya? Bentar, saya cari dulu lembar saham. Nah, ini lembar sahamnya. Mereka setelah ini berdasarkan jumlah sahamnya ini 5 juta 5 miliar 51 juta. Nah ini oke, jumlah total lembar adalah 5.112.000.000. Oke, ini totalnya. Oke, ini sudah. Nanti akan mendapatkan EPS besar. Ini dibagi dengan total lembarnya. Oke, EPS-nya akan 5,80. Terus kalau kita lihat dividennya maksimal adalah 20%. Maksimal 20%, kita kalikan saja. Ini dikali 20 bagi 100. Oke. Dia akan membagikan dividen 1,16. Estimasinya 1,16 dengan dividen yield. Nah, kita hitung dividen yieldnya. Asumsi harganya adalah 100 harga penawaran. Jadi 1,16 dibagi dengan harga penawaran 100. Dividen yieldnya akan ada dikali 100. Dividen yieldnya akan ada di 1,16. Sama ini dibagi 120. Oke, kali 100. Oke. Nah, ini kemungkinan dividennya di angka sekian 1,1. Dengan asumsi pendapatan mereka per tahun di 2022 adalah di angka 29 miliar, 29,688 miliar. Mereka akan membagikan dividen 0,97 sampai 1,16% di tahun 2022 ini. Apakah besar? Sangat, saya bisa katakan biasa saja, tidak ada yang wow. Cuman kita bisa cari duitnya di sini itu di mana? Di sini, di warannya. Di warannya jikalau ini nanti sahamnya naik 1-2 kali naik, warannya kita kan dapat cuma-cuma ya, 5 saham dapat 4 warat. Jadi itu harusnya ini bisa jadi proyekan buat kita di IPO. Apakah saya akan membeli FTUR? Saya mengatakan ya, saya akan membeli. Tetapi resikonya adalah saat IPO adalah sahamnya tiba-tiba langsung ARB.
Nah, itu sudah saya persiapkan, tetapi saat saya take video ini saya belum membeli. Saya nanti akan memposting video ini di hari Sabtu, dan nanti kemungkinan Senin langsung saya melakukan pembelian dan saya akan infokan di channel kalau saya mau beli saham ini. So, apakah menarik kalau untuk short term ya, mengambil momentum saat IPO, saham ini boleh dipertimbangkan untuk diambil sih. Oke, jadi itu besar kemungkinan saya akan membeli FTUR, tapi jangan berharap pesan ini bagi dividen besar ya. Nah, dan kita juga mengecek ya setelah mereka IPO apakah benar mereka akan bagikan dividen 20% atau tidak. Dari situ kita bisa menilai perusahaan ini manajemennya, perseroannya oke apa enggak dari segi apa yang mereka sharekan. Kalau mereka sesuai, ya mereka akan tetap membagikan 20% itu tanpa adanya alasan ini dan itu. Oke, ini tuh semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan yang akan saya bahas dan akan saya sharekan di video belajar investasi saham. Semoga bermanfaat, semoga cuan selalu dan bye bye, happy weekend.